Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tutorial pelaporan SPT apabila penghasilan Bapak Ibu di atas 60 juta dalam 1 tahun. Pelaporan ini saya lakukan melalui web DJP Online, yaitu menggunakan e-filing. Seperti pada video sebelumnya, hal-hal yang harus Bapak Ibu persiapkan yang pertama adalah formulir A2, karena dalam formulir A2 ini tertera data-data yang akan Bapak Ibu gunakan saat pelaporan SPT. Hal berikutnya yang harus Bapak Ibu persiapkan adalah email. Karena pada tahap terakhir kita akan dikirimkan kode verifikasi dengan 2 cara. Yang pertama yaitu melalui email, yang kedua melalui SMS ke nomor yang bersangkutan. Baik, langsung saja kita akses web DJP Online. Tentunya, Bapak Ibu harus sudah memiliki akun yang terdaftar dalam DJP Online ini. Akun tersebut akan kita gunakan untuk login ke web DJP Online. Pada kolom pertama, kita diminta untuk memasukkan nomor NPWP kita. Selanjutnya, kita diminta untuk memasukkan password dari akun kita. Lalu, pada kolom terakhir, kita diminta untuk memasukkan kode yang tertera pada monitor. Kemudian, kita klik login. Nah, Bapak Ibu, berikut adalah tampilan pertama ketika kita sudah login menuju web DJP Online. Untuk pelaporan SPT, kita klik pada menu lapor. Selanjutnya, kita klik pada e-filing. Karena saya baru melakukan pelaporan pertama, maka pada tabel berikut ini tidak ditemukan data pada tahun sebelumnya. Namun, apabila Bapak Ibu sudah pernah melakukan pelaporan SPT pada tahun-tahun sebelumnya, maka di sini akan tertera pelaporan yang sudah Bapak Ibu lakukan pada tahun-tahun tersebut. Kita klik pada menu buat SPT. Kita langsung saja menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tertera, yaitu apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Tidak. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan perpajakan terpisah atau pisah harta? Tidak. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Kita jawab tidak, karena penghasilan kita dalam setahun di atas 60 juta rupiah. Pada pertanyaan berikutnya, kita diminta untuk memilih form yang akan digunakan dalam pelaporan SPT. Kita pilih opsi yang kedua, yaitu dengan panduan. Kemudian, kita klik pada SPT 1770S dengan panduan. Di sini, terlihat ada halaman ke-1 dari 18. Pada halaman yang pertama, kita diminta untuk memasukkan tahun pajak yang akan kita isi. Kita pilih tahun 2021. Kemudian, karena kita baru melakukan pelaporan, maka kita pilih normal. Namun, apabila Bapak Ibu sudah melakukan pelaporan sebelumnya dan berniat untuk melakukan pembetulan, maka Bapak Ibu bisa memilih opsi yang pembetulan. Bapak Ibu bisa memasukkan pembetulan keberapa. Kita pilih normal, lalu klik selanjutnya. Pada halaman kedua, ini akan memuat daftar pemotongan atau pemungutan pajak yang telah dilakukan. Untuk memasukkannya, kita klik tambah. Pada kolom yang pertama, kita diminta untuk mengisi jenis pajak, yaitu pasal 21.
Pada kolom berikutnya, kita diminta untuk mengisi NPWP dari pemotong atau pemungut pajak. Untuk mengisi kolom ini, Bapak Ibu bisa perhatikan pada formulir A2. Di sini tertulis NPWP bendahara. Kita masukkan ke kolom tadi. Nah, apabila kita sudah memasukkan nomor NPWP dari pemotong pajak, secara otomatis maka nama pemotong pajak akan langsung tertera. Selanjutnya, kolom nomor bukti pemotongan atau pemungutan. Ini juga kita lihat pada formulir A2. Nah, pada bagian atas ini kita masukkan sesuai nomor tersebut. Selanjutnya, untuk tanggal bukti pemotongan atau pemungutan masih beracuan pada formulir A2. Di sini tertera tanggal 31 Desember tahun 2021. Kita masukkan ke kolom 31 Desember 2021. Lalu jumlah PPh yang dipotong atau dipungut kita lihat pada poin 23, yaitu sebesar 106.350. Kita tuliskan. Apabila dirasa sudah sesuai dengan formulir A2, kita klik simpan. Berikut adalah daftar dari pemotongan pajak yang telah dilakukan. Apabila sudah sesuai, maka Bapak Ibu bisa klik selanjutnya. Pada halaman ketiga, kita diminta untuk memasukkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, ini bisa kita lihat pada formulir A2, yaitu pada poin 17. Di sini tertera sebesar 56 juta sekian. Kita masukkan. Oke, kita klik selanjutnya. Pada halaman keempat, di sini terdapat pertanyaan, apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Ini disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Di sini saya tidak memiliki. Klik tidak, selanjutnya. Apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri? Saya tidak memiliki. Apakah Anda memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Tidak. Apakah Anda memiliki penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final? Tidak. Nah, oke Bapak Ibu, pada halaman ke-8 kita diminta untuk memasukkan harta yang kita miliki. Berikut dengan tahun perolehan dan harga perolehan pada saat itu. Nah, apabila Bapak Ibu sudah pernah melakukan pengisian data ini dan tidak terdapat perubahan, maka Bapak Ibu bisa klik harta pada SPT tahun lalu. Namun, karena saya sebelumnya belum pernah mengisi, maka saya di sini harus menambah harta baru. Untuk kode harta, di sini Bapak Ibu bisa memasukkan berbagai jenis kode harta. Nah, untuk melihatnya secara lengkap, Bapak Ibu bisa scroll ke bawah. Nah, untuk hal ini saya ingin mengisi harta yaitu sepeda motor. Kemudian untuk tahun perolehan diisi sesuai dengan tahun ketika Bapak Ibu memperoleh harta tersebut. Karena saya perolehnya di tahun 2013, lalu untuk harga perolehan diisi sesuai dengan harga dari Bapak Ibu ketika memperoleh harta tersebut. Oke, kita tuliskan keterangannya.
Ketika sudah sesuai, kita klik simpan. Nah, Bapak Ibu bisa memasukkan kembali harta-harta berikutnya yang akan Bapak Ibu masukkan. Nah, baik Bapak Ibu, di sini saya sudah selesai untuk memasukkan harta. Apabila sudah dirasa cukup, maka Bapak Ibu bisa klik selanjutnya. Oke, pada halaman berikutnya terdapat pertanyaan, apakah Anda memiliki hutang? Ini disesuaikan dengan keadaan kita. Di sini saya tidak memiliki. Lalu apakah Anda memiliki tanggungan? Nah, Bapak Ibu, ini juga disesuaikan dengan kondisi kita. Apabila Bapak Ibu memiliki tanggungan suami atau istri dan anak, maka Bapak Ibu bisa pilih ya. Selanjutnya, di sini Bapak Ibu, apabila tanggungan Bapak Ibu sekalian tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, maka Bapak Ibu bisa klik tanggungan pada SPT tahun lalu. Namun apabila tanggungan ini baru Bapak Ibu masukkan pada tahun ini, maka Bapak Ibu perlu menambahkan. Dalam hal ini saya tidak memiliki tanggungan, maka saya pilih tidak. Klik tidak, lalu pilih selanjutnya. Apakah Anda membayar zakat atau sumbangan keagamaan kegiatan wajib? Saya jawab tidak. Status kewajiban perpajakan suami istri ini juga harus Bapak Ibu sesuaikan dengan formulir A2 pada bagian atas. Di sini terdapat status atau jumlah tanggungan keluarga. Tapi apabila Bapak Ibu belum menikah atau sudah menikah namun tidak memiliki tanggungan suami atau istri, maka keterangannya adalah TK 0. Namun, apabila Bapak Ibu sudah menikah dan menanggung suami atau istri dan memiliki tanggungan anak, maka di sini status Bapak Ibu adalah K0, K1 dan seterusnya. Nah, di sini karena saya belum menikah, maka saya isi tidak kawin. Nah, status saya adalah TK 0 sesuai dengan formulir A2. Lalu kita klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 dari penghasilan luar negeri? Saya jawab tidak. Apakah Anda melakukan pembayaran PPh pasal 25? Kita lewati saja. Berikut adalah rekapitulasi hasil perhitungan pajak penghasilan kita. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan di sini, pada kolom nihil harus tertulis 0. Apabila di sini belum tertulis 0, maka Bapak Ibu harus refresh halaman ini atau kembali ke halaman sebelumnya. Jadi Bapak Ibu tidak boleh memilih selanjutnya ketika di sini belum 0. Baik karena di sini sudah sesuai, maka saya klik selanjutnya. Oke, pada halaman ini proses kurang atau lebih bayar karena tadi sudah 0, maka klik selanjutnya. Pada halaman ke-17, di sini kita diminta untuk menyetujui pernyataan ini. Kita checklist pada kata setuju, kemudian klik selanjutnya. Oke, Bapak Ibu, di sini adalah hasil dari pelaporan SPT kita, yaitu jenis formulir 1770S karena penghasilan kita di atas 60 juta. Kemudian untuk tahun pajaknya ada 2021, kemudian pembetulan ke 0, status SPT sudah nihil, maka status kita sudah valid. Selanjutnya kita diminta untuk memasukkan kode verifikasi, di mana untuk memperolehnya kita klik di sini. Nah, untuk media pengiriman kita diberi dua pilihan, yaitu melalui email atau SMS ke nomor yang bersangkutan.
Namun, untuk pilihan yang kedua ini, kita akan dikenai biaya sesuai operator. Nah, di sini saya memilih opsi yang pertama dulu, yaitu melalui email. Selanjutnya, kita coba masuk ke email kita. Nah, ternyata di sini sudah dikirimkan kode verifikasi saya. Kita tuliskan kode verifikasi yang sudah dikirim ke email kita, lalu kita ketikkan di kolom yang tersedia, kita klik kirim SPT. Nah, di sini tertulis SPT Anda sudah dikirim. Apa respon Anda? Anda pilih puas. Nah, baik Bapak Ibu, di sini sudah tertera pelaporan SPT yang kita lakukan. Untuk melihat bukti pelaporannya, Bapak Ibu bisa klik di sini. Oke, di sini adalah bukti pelaporan SPT kita sudah diterima. Sekian tutorial dari saya terkait dengan SPT, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.